kita diajari, ya diajar untuk memperhatikan satu soal keimanan, dua soal kemanusiaan, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi dua-duanya ini penting. Keimanan harus kita usaha sungguh-sungguh, kemanusiaan juga kita usaha sungguh-sungguh. Orang beriman, iman, tapi tidak peduli pada kemanusiaan, itu juga tidak baik. Al-Quran menerangkan. Alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Apakah kamu tahu siapa kok orang yang mendustakan agama? Yaitu fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak peduli pada anak yatim, tidak membantu memberi makan kepada yatim. Ini kemanusiaan. Itu tertolak ibadahnya. Fawailul, ayat berikutnya, fawailul lil musallin, maka neraka wel bagi orang yang sholat. Jadi walaupun kita ibadah tekun, sholatnya tekun, tapi kita tidak kemanusiaan, itu juga tidak baik. Atau sebaliknya, kita kemanusiaannya oke, sip, membantu sesama, menolong orang, tapi tidak keimanan, gak percaya Gusti Allah, gak sembahyang, dan lain-lain, itu juga tidak baik, tidak boleh. Maka amal kebaikannya tadi kepada sesama manusia ibarat fata morgana, kasarobi, dalam Al-Quran disebut kasarobi. Wong sing bantu orang kemanusiaannya bagus, tapi nggak beriman, itu kasarobi, koyok fata morgana. Kelihatannya ada kebaikan itu, tapi sebenarnya nggak ada. Oleh sebab itu, keimanan dan kemanusiaan. Dan kita mati pun nanti dua hal ini yang dipertanyakan, dua hal ini, satu keimanan, dua kemanusiaan. Makanya di dalam Thariqah Siddiqiyah, di samping kita ini diajari dzikir, diajari ingat kepada Allah, wiritan, spiritual, sholat, sholat fardu, sholat taubat dan lain-lain. Kita juga diajari kemanusiaan, membantu sesama. Contoh seperti saat-saat ini dalam mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia, kita warga Siddiqiyah membangun rumah syukur, untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang dibangun kan orang yang tidak mampu, duitnya dari mana, urunan, sing bangun kadang tidak duwe omah, kata dan daerah-daerah melok relawan bangun padahal dhewe gak duwe omah, sergep bendina moro kerja bakti. Ini kalau tidak didasari kesadaran dari dalam hati, tidak bisa.
kita dilatih sodako, ya sodako. Ya. Sodako itu ya membantu sesama, ya dengan kita mengeluarkan sodako 10.000, 50.000, ya 100.000, ya intinya adalah mengeluarkan sesuatu yang kita cintai untuk kemanfaatan orang banyak. Dalam Al-Quran surat Al-Anfal diterangkan, wal lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu itu mencapai kebaikan hatta tunfiqu, sampai kamu itu menafkahkan, mengeluarkan mimma tuhibbun, dari sesuatu yang kamu cintai. Gitu ya. Nah, kita ada membangun rumah syukur, ya santunan kepada fakir miskin, anak yatim. Itu mengeluarkan secara zahir, kita mengeluarkan uang, ya sedekah tadi. Batin kita adalah melepaskan sesuatu yang kita cintai selain cinta kepada Allah Ta'ala. Mimma tuhibbun hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dari sesuatu yang kamu cintai. Ini adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, saudara. Keimanannya apa? Kita dilatih, ya. Jiwa kita, hati kita gak cinta selain Allah Ta'ala, makanya dilepas, ya. Duit 1.000, 2.000, 10.000, 1.000 dilepas, sodako itu ya. Niatnya dalam hati ngelepas cinta selain Allah Ta'ala. Ini keimanan. Kemanusiaannya bahwa sodako yang kita keluarkan tadi akan bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk orang yang tidak mampu. Jadi ibadah sodako ini ibadah manunggal keimanan dan kemanusiaan, ya. Dan kita dididik untuk itu. Jadi harus latihan kita ini melepaskan dunia, ya. Dengan cara apa? Dilatih dengan sodako sejak sekarang. Karena banyak orang yang meninggal dunia, wafat, meninggal dunia, jasmani rohani bisa, tapi rohaninya nggak bisa lanjut ke alam berikutnya, ya, masih mubeng-mubeng di dunia. Kenapa? Gak iso melepas dari dunia, gitu ya. Kenapa nggak bisa ngelepas dunia? Karena nggak pernah latihan selama hidup, latihan melepaskan. Caranya latihan gimana? Ya saudara, gitu ya. Dilepaskan, ya. Jadi sodako itu ya bermanfaat untuk orang lain, untuk orang yang tanpa nggak mampu, tapi juga bermanfaat untuk diri kita. Dua-duanya. Nek gak dilatih, nanti kita mati itu sulit, ya. Wis bisa jasmani rohani, tapi cek nang dunya mawon ya gak bisa lagi. Karena gak pernah latihan, saudaraku, melepaskan daya tarik dunia. Sodako itu kita ini dilatih untuk melepas daya tarik dunia. Dan ibadah sodako ini ibadah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi seluruh ibadah dalam agama Islam itu ibadah keimanan dan kemanusiaan manunggal. Contoh lagi sholat, ya. Dalam hadis ini diterangkan, nanti kalau orang mati itu yang ditanya pertama itu soal sholat, gitu ya. Kenapa sholat? Sholat itu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Okay.
sejak takbiratul ihram sampai akhir kita berdiri, rukuk, sujud, duduk, baca Fatihah, baca tasyahud awal, tasyahud akhir, baca tasbih ya, dalam sholat itu semua adalah keimanan ya. Mengisi hati kita dengan zikrullah, diisi dengan surat Fatihah, diisi dengan tasbih, diisi dengan tasyahud ya. Diisi keimanan ya, dalam jiwa kita. Jadi sholat itu pengisian ya. Diisi dengan nilai-nilai keimanan gitu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berdiri, ganti rukuk, Allahu Akbar. Dari rukuk berdiri lagi, Allahu Akbar. Dengan kesadaran bahwa kita bisa berdiri itu hanya karena daya kekuatan Allah. Kita bisa bergerak, kita bisa rukuk hanya karena kekuatan Allah, pertolongan Allah. Allahu Akbar. Kita bisa duduk karena Allahu Akbar. Semua atas kaulillah, kuatillah, daya kekuatan, pertolongan Allah. Jadi di dalam sholat itu diisi nilai-nilai keimanan. Jadi tidak bisa manusia sholat sendiri, tidak bisa. Tapi karena pertolongan Allah, kita bisa sholat karena pertolongan Allah. Kita bisa sodako karena pertolongan Allah. Kita bisa menolong orang juga karena berkat rahmat Allah, pertolongan Allah. Jadi sepanjang sholat itu diisi nilai-nilai keimanan. Kemudian di akhir sholat ditutup dengan salam, noleh ke kanan. Nek noleh ke kanan itu kudu notoknya nggak boleh setengah-setengah. Noleh kanan, mendoakan ashabul yamin, mendoakan orang-orang yang baik. Sak dunya didongakno. Didongakno apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan ashabul yamin, golongan kanan, orang-orang yang sudah baik, semoga tetap diberi keselamatan, diberi rahmat ya, diberi istiqomah di dalam kebaikannya. Ini kemanusiaan. Ndongakno wong sak donya sing apik-apik cek tetep apik, ngoten. Cek tambah apik, ngoten. Kemudian oleh ke kiri mendoakan ashabus shimal, golongan kiri ya, dengan membaca assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh nggih. Pun keliru nek noleh nganan pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndongakno ashabul yamin. Wong sak donya karena kita rahmatan lil alamin, nyebar rahmat. Ini kemanusiaan. Ndongakno wong sak donya sing apik-apik cek tetep apik. Tambah kebaikannya. Wabarakatuh supaya tetap kebaikannya. Lestari. Karena barokah itu dalam kitab Al-Mufradat Al-Fadil Quran ialah wal barokatu subutul khairi ilaihi fisyek, tetapnya, lestarinya. Makanya nek noleh ke kiri ndongakno wong sing elek tanpa wabarakatuh, cek gak tetep eleke ngoten lho. Jadi pun dipadakno nggih, nek nganan pakai wabarakatuh, nek ngiri salam ke kiri assalamualaikum warahmatullahi, supaya ashabus shimal, orang-orang golongan kiri, orang-orang yang masih belum baik, masih nakal, masih jahat, masih jelek akhlaknya, supaya
diberikan pertolongan Allah, keselamatan, rahmat, pertolongan Allah supaya menjadi baik. Ini kemanusiaan. Jadi di dalam sholat pun itu nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kita mati pun gitu nanti. Ditanya, mati kita nanti peteng po padang, dalane. Ini soal keimanan dan kemanusiaan. Soal keimanan, kalau manusia itu membawa bekal. Hadis Nabi nerangkan nih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge nek akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, mlebu swarga, bahagia uripe, ngoten. Nek nggawa la ilaha illallah, ngoten. Niki keimanan. La ilaha illallah. Tapi nggak sekedar la ilaha illallah yang sing diunekno nduk lesan tok, gitu. Harus menyeluruh. La ilaha illallah ya lesane, ya la ilaha illallah anggota badane, ya la ilaha illallah atine, ngoten, menyeluruh, ngoten. Nek la ilaha illallah lesane tok niku dereng. Dan surat As-Saffat niku Fir'aun laknatullah niku. Nggih, laknatullah niku Fir'aun. Waktu